Setelah menang meyakinkan melawan Malaysia, Indonesia sudah ditunggu tuan rumah Singapura dalam babak semifinal AFF Suzuki Cup 2020. Dan pertandingan pun akhirnya berlangsung tadi malam. Meskipun laga berakhir imbang, namun Indonesia tampaknya patut berterima kasih kepada pemain yang kini bermain di Korea, yaitu Asnawi Mangku Alam. Bagaimana tidak, karena visi kelas dunianya sempat membawa Indonesia unggul. Dan untuk itu, lihatlah saat Asnawi memperlihatkan visi kelas dunianya kala bermain melawan Singapura. Pada gelaran Piala AFF kali ini, ada yang berbeda dengan skuad yang dibawa oleh Indonesia. Selain banyak yang masih berusia muda, skuad timnas juga dihuni oleh pemain-pemain yang merumput di luar negeri. Sebut saja pemain seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, serta Elkan Bagot yang kini sedang berkarir di Eropa. Sementara lainnya, Asnawi Mangku Alam bermain di Divisi 2 Liga Korea bersama Ansan Greeners. Sehingga pemain-pemain tersebut tentunya memiliki permainan yang jauh berbeda dengan pemain yang merumput di Liga Indonesia. Karena gaya bermain serta pemahaman taktik pastilah lebih maju di luar sana. Salah satu pemain yang benar-benar memperlihatkan permainan berbeda adalah Asnawi Mangku Alam, di mana pemain berusia 22 tahun itu selalu menunjukkan determinasi yang luar biasa ketika membela timnas. Dan itu baru saja diperlihatkan oleh Asnawi ketika timnas Indonesia menjalani leg pertama semifinal melawan tuan rumah Singapura. Ya, bermain sebagai bek kanan, pemain asli Makassar itu menjadi salah satu kunci rapatnya barisan pertahanan Indonesia, sehingga beberapa kali para pemain Singapura selalu kesulitan untuk menembus pertahanan timnas. Namun yang lebih luar biasa dari Asnawi dalam pertandingan itu adalah ketika dirinya memperlihatkan visi kelas dunianya, di mana berkat dirinya lah timnas Indonesia akhirnya unggul atas Singapura. Dan lihatlah bagaimana Asnawi merebut bola dari pemain Singapura sebelum berlari melakukan dribble melewati pemain lawan yang kemudian diakhiri asis sempurna untuk Witan Sulaiman. Dengan apa yang diperlihatkan oleh Asnawi, maka pantas saja dirinya bisa bermain di Korea. Namun jika mau bekerja keras lagi, bukan tidak mungkin pemain bernomor 14 itu bisa menembus salah satu tim besar Eropa. Meski terlihat sulit, tapi inilah sepak bola yang segala sesuatunya bisa terjadi. Dan jika itu terwujud, tentu sebuah kebanggaan bagi Indonesia. Karena kapan lagi melihat pemain asli Nusantara yang merumput di Liga Eropa. Di sisi lain, pertandingan antara Indonesia melawan Singapura akhirnya berakhir imbang usai Iksan Fandi mampu membalas gol pada babak kedua. Sehingga setelah laga usai, pelatih timnas Shin Tae-yong mengungkapkan alasan mengapa skuadnya tidak bermain agresif seperti saat melawan Malaysia. Tidak masalah sama sekali, karena ketika saya pertama kali datang ke Indonesia, para pemain tidak bermain dengan keras. Tetapi sampai saat ini para pemain terus dilatih untuk bermain lebih keras. Tapi kita tidak mengajarkan untuk mencederai orang lain. Setiap orang punya pandangan yang berbeda, tetapi sampai saat ini, saya tidak masalah dengan itu, kata Shin Tae-yong usai pertandingan. Dengan hasil imbang yang diraih oleh timnas Indonesia, tentu itu menjadi pelajaran sekaligus bahan evaluasi untuk menatap leg kedua yang dijadwalkan bakal berlangsung hari Sabtu mendatang. Dan sebagai rakyat Indonesia, tentu kita berharap hasil yang terbaik agar timnas Indonesia mampu mengalahkan Singapura dan lolos ke final dan kemudian menjuarainya. Mari kita lihat apakah skuad Garuda mampu memenuhi keinginan rakyat Indonesia. Tapi jika pada akhirnya masih belum bisa, bukanlah sesuatu yang mengecewakan, karena skuad saat ini sedang dalam proses penyempurnaan dari pelatih Shin Tae-yong. Jadi itulah visi kelas dunia yang diperlihatkan oleh Asnawi Mangku Alam dalam pertandingan antara Indonesia melawan Singapura.